Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube kami, Kolaborasi Guru Indonesia. Masih bersama kami berdua, saya Titi Muntiarti dari SMA ITB Buhati dan Rida Sestia dari SMA Negeri 39 Jakarta. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai posting ke buku besar. Oke, kita masih ada di tahap pencatatan. Dan apa sih Bu buku besar itu? Nah, buku besar adalah kumpulan akun yang saling berkaitan untuk mencatat perubahan pada suatu akun disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya fungsinya Bu, untuk apa sih Bu kita harus buat buku besar? Nah, fungsinya untuk memposting semua data transaksi yang sudah tertulis di jurnal umum berdasarkan penggolongan akun, atau sederhananya menggolongkan akun sejenis. Oke. Nah, tapi sebelum kita praktik, kita harus kenalin dulu nih Bu ke anak-anak. Kalau misalnya bentuk buku besar itu kayak gimana aja sih Bu jenisnya? Bentuknya? Bentuk kolomnya ya, bentuk kolomnya ada 4 kolom dari buku besar. Yang pertama itu adalah bentuk T. Bentuk T, persis bentuk T, makanya disebut bentuk T karena sisi kirinya itu digunakan untuk mencatat akun debit, sedangkan sisi kanan untuk mencatat perubahan akun kredit. Oke. Terus selanjutnya ada 2 kolom nih Bu. Ya, ada juga yang menyebut bentuk 2 kolom ini juga bentuk T dengan keterangan karena dia juga persis kiri kanannya. Ya, kiri kanannya kan persis tuh tanggal, keterangan, ref, jumlah itu sisi kiri. Sisi kanan nggak sama, tanggal, keterangan, ref, jumlah. Sama seperti bentuk T tadi, sisi kiri untuk mencatat perubahan akun debit, sedangkan sisi kanan untuk mencatat perubahan akun kredit. Oke. Dan ini kenapa sih Bu dibilang 2 kolom? Karena yang diisi nominal itu 2 kolom Bu Titi. Kolom jumlah di sisi kiri debit, lalu jumlah sisi kanan untuk kredit. Oke, jadi kita lihat kolom jumlahnya ya Bu, penulisan nominalnya ya. Nah, selanjutnya ada bentuk 3 kolom dan 4 kolom nih Bu. Untuk bentuk 3 kolom ini sudah mulai ada perhitungan saldo. Kalau tadi sebelumnya T dan 2 kolom tidak ada saldo. Nah, bentuk 3 kolom ada kolom saldo. Jadi update saldo selalu ada. Setiap pemindahan dari jurnal atau buku besar langsung kita hitung saldonya. Lalu untuk menjelaskan saldo ini debit atau kredit itu ada kolom kecil itu Bu Titi, DK itu DK ini ya. Apakah saldonya di debit atau di kredit. Iya, mantap Bu. Kalau 4 kolom Bu, ini kayaknya saldonya udah ada dua-duanya nih. 4 kolom bedanya hanya di saldo. Ya, di saldonya saja. Saldonya dibagi 2, saldo debit dan saldo kredit. Oke, sip. Nah, kita bahas sedikit nih Bu tentang penomoran akun. Kan kalau misalnya penomoran akun itu fungsinya untuk nulis di ref ya Bu ya. Ada numerik, desimal, mnemonik, huruf, dan angka. Atau bisa juga disebut dengan kombinasi. Kita langsung aja nih Bu, kita kasih lihat contohnya. Nah, apa sih Bu makna dari nomor-nomor ini? Ada 1 harta, terus juga 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Apakah ini selalu berurutan seperti ini Bu? Harus Bu Titi, ada aturan penulisan. Jadi urutan harta itu 1, baru hutang, baru modal, pendapatan dan beban. Itu harus urutan ya. Sehingga sistematis dibuatnya. Mana yang kita pilih atau dipilih perusahaan itu terserah apakah gunakan numerik atau desimal atau huruf atau mnemonik, boleh juga kombinasi huruf dan angka. Tetapi harus konsisten penggunaan akun itu, jadi tidak berganti-ganti. Ya, itu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau langsung praktik nih Bu. Kita mulai sama buku besar bentuk T dulu Bu. Kita mau posting jurnal umum ke buku besar. Gimana sih Bu makna dari ini tuh kenapa harus di sini, sini, sini? Gimana nih Bu? Iya.
Oke, sebelum kita posting, kita lihat dulu akun yang ada di jurnal. Lihat keterangan itu atau akunnya, ada 3 di situ di contoh soal ini ya, untuk satu transaksi ini. Ada kas, ada peralatan, ada modal Tuan Andi. Maka kita siapkan buku besarnya masing-masing, buku besar kas, buku besar peralatan, buku besar modal Tuan Andi. Ya, tinggal kita pindahkan. Pertama yang kita pindahkan tanggalnya dulu. Ya, 1 Januari 2020. Kemudian untuk kas itu akun. Jangan lupa dikasih nomor akunnya. Tadi ini pakai nomor akun numerik ya. Nah, nominal 50.000 di debit untuk kas ya. Pindahkan ke buku besar bet ya, buku besar kas di debit 50.000. Maaf Bu, maksudnya ini 50 juta ya Bu ya, dalam ribuan? Ya, dalam ribuan ya, boleh kita sebutnya 50 juta lah ya, 50 juta pindahkan di dalam ribuan, semuanya dalam ribuan, karena di atas sudah ditulis di dalam ribuan. Lalu kode akunnya jangan lupa dipindahkan, yang sisi kanan buku besar itu akun, nomor akun, dipindahkan ke ref di ref kas ya, di buku di jurnal umum. Oke, sip. Ada saldo modal di kredit nih. Ya, modalnya di kredit 60 juta. Masukkan tanggal juga, tanggalnya karena dia di kredit ya tanggal juga di kredit. Oke. Lalu masukkan nominalnya 60 juta. Sudah selesai untuk satu tanggal ini. Jelas ya Bu ya. Selanjutnya kita ke bentuk 2 kolom nih Bu. Kalau ini ada tanggal ya, masukkan tanggal tahun dulu baru bulan ya, kemudian tanggalnya, keterangan dari transaksi karena ini pembelian perlengkapan kantor ya, keterangannya itu. Kemudian masukkan nominalnya dulu Bu Titi, yang 1.200.000 di jurnal, pindahkan ke buku besar debit itu ya. Iya, di debit ini perlengkapannya debit kan. Di sebelah kiri. Baru kita isikan refnya. Refnya itu diambil dari halaman jurnal. Tuh pojok kanan atas ya. Pindahkan ke ref buku besar perlengkapan. JU1 artinya jurnal umum halaman 1. Oke, Bu. Untuk refnya di perlengkapan kantor di jurnal itu diisikan nomor akun. Oh iya. Nah, 114 ya nomor akunnya. Pindahkan, makanya jadi silang gitu kan, halaman jurnal pindah ke refnya buku besar, sementara nomor akun pindah ke jurnal. Iya, jurnal. Sip. Selanjutnya Bu. Ya, kasnya di kredit berarti pindahkan di kredit nilainya 1.200.000. Seperti tadi refnya itu isinya jurnal umum halaman 1. Iya, ini salah guys ternyata ya. Kita perbaiki dulu guys. Ini bukan ini, tapi harusnya JU halaman 1. Gini ya Bu, yang benar ya. Nah, itu dia. Oke. Lanjut Bu. Ya, kita kasih contoh bentuk 3 kolom. Bentuk 3 kolom, ada saldo Bu Titi sekarang. Saldonya 1 kolom saldo, tapi ada kolom pembantu, ada kolom kecil untuk menjelaskan. Ya, ini ya Bu kolomnya ya. Debit atau kredit. Ya, itu. Menjelaskan apakah saldo ini debit atau kredit. Nah, berikan tanda di situ. Kalau debit D, kalau kredit berarti K. Oke deh. Tinggal melanjutkan aja ya Bu. Ini kenapa 48.800.000 dari mana nih Bu? Nah, itu saldo setelah adanya pembelian perlengkapan, saldo kas setelah pembelian perlengkapan 1.200.000. Berarti saldo awalnya tadi kan 50 juta. Ya, betul. Nah, lalu dibeli perlengkapan 1.200.000 berarti berkurang Bu Titi. Betul Bu. Maka saldo sekarang 48.800.000. Terus dapat penambahan lagi. Ada lagi. Menerima pinjaman bank, berarti nambah ya. Tambahkan 30 juta, jadi 78.800.000 rupiah. Oke, sip. Lanjut Bu ke 4 kolom.
Nah, di Coba sini tolong. akun terbarunya ada pendapatan nih, Bu. Kita langsung jelasin aja, Bu, ke nama akun pendapatan. Kita Kalau posting. kas nggak perlu lagi ya, udah paham ya. Iya, Kas udah tinggal paham ya masukkan anak-anak ya? 15 juta. Ya. Nah, lanjut ke pendapatan. Pendapatan. Pendapatan ini di kredit, lalu sama seperti tadi, masukkan tanggal, keterangan, lalu kredit masukkan pendapatannya 15 juta, saldonya di kredit. Jangan lupa ref diisi JU01 atau JU1 ya dari Iya, halaman halaman jurnal itu. untuk ref ya, pendapatan. Lalu nomor akunnya 411 pindah ke jurnal umum. Gitu. Sip. Lanjut. Kayaknya anak-anak makin paham nih, Bu. Karena kita hanya memindahkan aja ya, Bu ya. Ya, memindahkan Oke. jangan lupa menghitung saldo. Kalau Iya, kita betul. gunakan 4 kolom, 3 kolom itu ada saldonya ya. Betul banget anak-anak. Jangan lupa untuk menghitung saldonya, nggak cuma mindahin. Ya. Selanjutnya ada beban sewa nih, Bu. Sama ya, Bu ya? Sewa ya sama itu karena membayar sewa ya, pembayaran masukan, tanggal, keterangan, lalu jumlah debit, pindahkan debit, lalu masukkan ke saldo. Isi refnya, jurnal halaman 1, JU1 ya, 512 pindah ke ref. Gitu. Sip, selanjutnya, nah ini agak banyak nih Bu, karena udah di tanggal 10 Januari, ada 3 akun, kas, piutang usaha, dan pendapatan jasa. Sip, piutangnya, ini ya Bu ya, itu piutangnya, pendapatannya Bu, kalau ada kasus kayak gini nih Bu, pendapatan jasa, kan ada di posisi kredit, apakah dikurang ataukah ditambah Bu? Kredit dengan kredit ditambahkan Bu Titi, saldonya di kredit. Ya 15.000 kan tuh kredit ya, 15 juta ya, 15 juta. Lalu menerima lagi pendapatan tanggal 10, 20 juta, maka totalnya sekarang kredit 15 tambah 20, 35. Jadi kolom saldo ini nggak mungkin dua-duanya keisi ya Bu? Tidak mungkin, sesuai dengan saldo normalnya itu. Oke deh. Selanjutnya Bu, beban gaji dan kas. Beban gaji. Nah, beban gaji masukkan tanggal, keterangan, lalu nominal 3 juta di debit, masuk ke debit. Iya. Besar beban gaji, lalu saldonya 3 juta. Iya. Price. Ya, 4 juta. Tinggal dipindahkan saja Bu Titi ke debitnya. Buku Drive One Andi, saldonya juga di debit. Sudah. Iya. Nah, ini di tanggal 24 ada kas lagi nih, Bu. Berarti ya, sama ya, Bu ya? Kas, sama. Ya, kita lanjut aja, Bu. Tanggal 24 ini kan berarti pembayaran piutang tadi ya, 3 juta. Maka saldo akhirnya sekarang 5 juta dikurangi 3 juta, 2 juta di debit. Debit. Bu, kenapa sih harus di debit, Bu? Ini kenapa nggak ditaruh di kredit aja, Bu? Piutang itu kan bertambah, membayar piutang lebih besar dari piutangnya. Misalnya piutang kita hanya 5 juta, misalnya kita terima uangnya 6 juta, kan nggak mungkin. Oh iya, pasti benar. Kita maksimal menerima 5 juta. Kalau kita terima 5 juta, saldonya 0. Iya. Selanjutnya nih Bu, ada 3 akun lagi yang harus kita posting, utang bank, beban bunga, dan kas. Ya. Utang bank, ini tadi tanggal 5 kan sudah ada utang bank. Dikreditkan saldonya. Nah, tanggal 26 ini bayar hutang 3,5 juta. Berarti kalau tadi 30 juta saldonya di atas tuh, lalu dibayar maka didebetkan itu kurangi 30 juta kurangi 3,5 juta. Oke deh. Nah, saldonya sekarang 26.500.000 rupiah. Oke, gimana nih anak-anak? Jangan bengong aja ya, pasti makin paham dong. Salah, mudah ini gampang Bu Titi. Mudah ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, peralatan kas utang. Nah, peralatannya nih, debit ketemu debit Bu. Kalau tadi kan di pendapatan kredit ketemu kredit. Nah, sekarang debit dengan debit dikit tambahin atau gimana nih Bu? Ditambahkan saja, 10 juta tambah 2.800.000, maka saldo peralatan
jadi 12.800.000. Oke, kalau sama posisinya kita tambahin aja ya Bu ya. Berarti Ya, debit, debit tambahkan saldo di debit. Kredit dengan kredit tambahkan saldo di kredit. Debit 1, kredit 1, cari selisihnya. Kalau debitnya lebih besar, pasti saldonya di debit. Kalau kreditnya lebih besar, pasti saldonya kredit. Dan mengikuti aturan normalnya saldo. Pasti. Oke, udah nyampe transaksi yang terakhir nih Bu. Ada nama akunnya, ada asuransi dibayar di muka dan kas. Sama. Ya, tanggal 30 ya. Ya, masukkan dulu tahun seperti tadi juga ya. Sekarang masukkan nominalnya 2.400.000, asuransi dibayar muka di debit. Masukkan di debit 2.400.000, lalu saldonya 2.400.000. Kasnya juga masukkan ke buku besar kas. Tuh buku besar kas dikredit kan 2.400.000. Sebelumnya kan 93.950.000, lalu dikredit 2.400.000, berarti dikurangi Bu Titi karena ini kredit, saldonya debit. Lalu transaksi tanggal 30 kas berkurang dikredit, maka saldo akhirnya sekarang 90.550.000 rupiah. Oke, cakep banget nih Bu. Alhamdulillah kita udah selesai Bu di posting jurnal ke buku besar. Selanjutnya kita bahas neraca saldo yuk Bu. Oke.